usah pakai tafsir-tafsir yang besar-besar, diterjemah dijelaskan. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Karena di situ kan lupa. Allah kan mau ngampun, Allah mau nerima doa. Allah kan sangat takik. Iyo, doa waktu lama berdoa aku tak dikabul-kabulkan Allah. Coba beri surah ayat berikutnya. Falyastajibuli. Ada permintaan Allah dan awak lalaikan. Kan? Ikut awak perisurukan Allahnya yang salah. Tapi mungkin awak kan banyak permintaan Allah. Coba doa tu, tapi kok terasuh kan? Sananya Allah ketika hamba itu sudah memenuhi syarat, itu kan Allah akan kabulkan doa. Allah tak akan mengingkari janji. Cuma terkabul itu bisa langsung, bisa nanti ditunda, mungkin nanti di akhirat tuh yang jelas itu dikabulkan. Dan dari kabul kita nyaman, kita tidak gelisah, itu kan tanda dikabulkan juga. Nah, jadi disitulah tugas awak falyastajibuli. Perkenankan penuhi pula permintaanku. Di orang yang merasa ingin langsung ya Allah, dia tidak mau syirik-syirik doa berdoa takwil. Ya, tidak dulu syirik, dia tidak doa berdoa terus. Allah tu kan dakik. Allah tu tak perlu pakai perantara, tak perlu sembelihan, tak perlu ini. Ya. Bagaimana pun tak dikabulkan Allah jauh. Sampai kau ada nak merasa begitu. Coba periksa ayat berikut. Falyastajibuli. Penuhi perintahku. Nah, mungkin ada orang tak salah, ada melalaikan salah, atau tak peduli juga aturan-aturan Allah. Kalau dikatakan salah kesalahan dia kan? Ya. Tak bisa seperti itu. Jadi kalau ibadah tak diperhatikan, anak diminta Allah itu doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut dari ayat, dari hadis. Bisa dari ayat sebelum karena kajian ayat. Jadi dari ayat kita memahami seperti itu. Jadi nampaknya dahulukan ketaatan itu. Jadi dengan ketaatan awak kepada Allah itu baru nanti kebutuhan awak itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan banyak awak butuhkan. Dan awak kena terlepas dari ketergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari, sebab orang lupa anak terjadi itu awak tak tahu. Maka di sanalah awak selalu menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi awak perlu pelajaran juga. Ini inti yang pertama pelajaran dari ayat itu supaya membersihkan keyakinan awak kepada Allah dan kedekatan awak kepada Allah. Jadi bukan sarana-sarana lain itu yang dibutuhkan oleh Allah. Jadi kalau kamu ingin dapat pertolongan kepada Allah, langsunglah kepada Allah. Jangan perilaku syirik itu dilakukan. Karena Allah itu dekat. Berdoa saja pada Allah, itu Allah akan mengabulkan. Tapi ingat pula, falyastajibuli wal yu'minu bi. Jadi ada dua syarat di ayat itu diagen oleh Allah. Perkenankan permintaan saya dan yakin kepada saya. Berarti kan jodoh tauhid sebenarnya. Jadi kalau di ayat awak baca di awal itu kan dasar kajian awak ini itu masalah pembersihan tauhid atau menghindarkan syirik. Kemudian awak cari di ayat lain. Kalau itu tidak dikatakan bahasa harusnya, ia langsung saja Allah, jangan pakai perantara, jangan pakai itu. Allah itu sangat dekat. Ia kan dikabulkannya Allah itu begitu, iyo. Tapi adalah syaratnya dia kabulkan permintaan Allah dan yakin kepada Allah. Jadi dilawani sekali syirik itu jo iman dan amal. Kedua di situ. Perkenankan permintaan saya dan yakin kepada saya. Wa yu'minu bi. Namun dulu kemudian keduanya mesti sama tu pakai waw. Jadi falyastajibuli wal yu'minu bi. Taat awak dulu atau beriman dulu, nak keduanya mesti beriman. Karena awak dulu tu mesti. Kalau awak beriman pasti awak taat.
Awak taat itulah pasti didasari jo iman, jo keyakinan kepada Allah. Awak tentu awak lakukan. Dengan awak taat itu kan keyakinan kepada Allah. Katakanlah awak pergi ke surau gini, itu kan keyakinan awak yang mendorong awak. Kalau awak kan tak tu pakai pundak tipu kan tak ada dicatat aku rugi sekian, tak tipu dan do sekian kan tak ada. Waktu awak subuh-subuh dingin-dingin pajak awak. Pada pemulih masyarakat pajorongnya tak mencatat dosen tak salah subuh atau besok didando dipajak sekian tak ada. Dia mengomong apain pasti yang mendorong awak keyakinan kepada Allah. Kan itu beramal tu. Kalau jurang kan tak ada. Yakinlah jo Allah atau lo jadi Nabi. Nabi ngecian kalau nak do salat subuh salat isya berjamaah atau tak ada orang munafik. Asqalu salam alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Sabarik-barik salat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Dicari di penjelasan hadis itu dalam kitab Subul Salam, Imam As-Sanani menjelaskan salat isya dan salat subuh fil masjid, di masjid. Nah itu ada orang terasul balik kan dua tu isya dan subuh. Dan mugari wah besar ni. Keluar dari masjid lah, tapi pikir balik ke masjid itu balik kan. Padahal itu lah ujian dia. Ujian. Pada itu yang mana kata Nabi. Ketika kita tahu hadis Nabi itu, alangan syar'i nak ada. Berangkat Islam Sofian. Tinggal waktu sebelum ini biarlah. Kau menonton kau manga atau apa? Tak tinggal kau ke dunia kau kerja salat isya ke masjid berjamaah. Sebab kalau tidak awak disebut Nabi munafik di bawah. Kalau munafik kau berarti yang sangat bangkit Nabi kau awak berangkat. Jadi kalau sakit atau hujan, kan dulu kita sampai nanti ada unsur-unsur berjamaah terutama bagi laki-laki. Hujan labeh, hari kalam, jalan licin, atau sedang menunggu orang sakarat di rumah itu baru. Sedangkan ada di kitab-kitab fikih dijelaskan seperti ini. Wah ada kalam indah, hujan labeh berangin indah, jalan lanyah jo indah. Ini satunya lah tarang sana. Jalan lah kata, hari lah tarang. Dulu kan cerita. Ini wak dulu bacolok ayo bacolok tu nak lo betul ini lo banyak kemudahan dari Allah. Colok tak pernah dulu bau dua dulu kan jauh kadang kau WC boleh jauh kalau kau rumah lo paling kalau ini WC lah di kamar lalu tinggal turun dari sampai tidur nanti pun di kamar mandi untuk wudhu misalnya. Kan tak terus lain. Allah banyak nikmat Allah dan kita. Jadi orang dulu gitu dulu kan gitu. Lah kalam lanyah payut ya. Do takwi kan. Semangatku barangkali nak perlu bahwa anak kita nan dulu kan. Dulu saya inilah rancak, kalau salah lah rancak, abang lah rancak, mi lah rancak. Dulu abang Jose ni aja, tapi abang ni dah jadi dulu dari ketek aja dah jadi apa? Pakai apa kalau nak hati-hati pun cabai aku beli kan jalan, cabai kok, kata aku apa bayar dah. Tapi awak sebab tu, dah jadi aja abang beli situ, ya. Bayar aku bah tu, itu tu sambung. Naik ketek supaya hari itu azan dulu azan kita. Nah, ini tak ada lah 3 paket saja. Di sini orang ini lah cik jari saja one finger. Ya, di cik jari saja orang ini belanja je cik jari saja. Cik jari ya jawab pilih katakan cik jari saja. Nah, mana tipu saja barang. Nanti kembali, ala tipu saja. Ya. Oh macam mama liuto lagi punya ni. Takkan saya tu kan.
Nah, tiba saya waktu Honda di rumah awak apa yo apa jalan kamu. Bisa tuh hari bagi Honda bagi untuk. Itu. Aku cek nama bongkar cocok dong. Ya. Oh makanan hujan hari semacam awak tekanan nasi goreng. Iya, ya tekanan. Kan lah bentuk itu lah murah. Ya. Dia bisa berubah wak, perlu ni ubah dan taruh lagi. Berubah ke rumah sakit kan tinggal itu saja. Tapi kalau tinggal sih nak mau sekolah. Di mana tak mungkin berubah sekolah lah. Jadi itu saja lah murah. Lanjut kursi duit gini lah, kok bibir mi lanjut kursi. Lah satunya lah ringan diberikan Allah. Apa aku yastajibuli kok memperkenankan ketentuan Allah ko ba mampu barik tu lain. Di situ awak berpikir sama-sama. Kau sampaikan ke generasi muda awak, anak-anak keluarga ibu-ibu ini itu sama-sama kan lah Allah. Tapi nan barik tu dah. Batu. Menterus minta tu ke Allah. Ya walaupun dasarnya cukup ayat menghindari syirik, tapi awak lawankan jo beriman dan memperkenankan seruan Allah. Jadi kau bawa ini merasa ringan je seruan Allah. Kalau mulai kajian kau dengan pertama dulu ini, bawa merasakan ringan jawab nanya perintah Allah. Diawali cukup jo pembersihan tauhid awak. Jiwa ulang ayat Allah berkaitan jo kesirikan atau masalah perilaku yang dilawan Islam berkaitan dengan darah binatang karena memang jadi situasi awak beberapa hari ini mungkin juga penyembelihan korban nanti mungkin ada lanjutan ayat itu berkaitan dengan itu. Nah, tapi kok awalnya kesini dulu ambil pelajaran dari ayat itu memurnikan keyakinan awak ke Allah. Pertama kita singkirkan dulu hal-hal yang membuat awak syirik-syirik itu. Dulu kan banyak itu mulai dari binatang, darah binatang kayak di darah-darah di antaran kayak dulu kan. Ada antaran dulu kan. Inilah nak dole. Awak sakit damam tu bantar kabari dulu. Ada. Bitululah dulu orang kayak ya. Wah di bawah sawah dulu ke dua akam tu di sana. Banyak polu lalu di sini di seluruh dengan kayak amak. Bitulu kayak kini mendosa itu. Awak nak ketik patuh sah. Banyak polu lalu sekolah. Waktu makan cepat makan seketik. Mengisi ne awak kelewat jadi dua gitu. Mungkin terdapat era awak ketik dia awak patuh saya kan patuh. Jadi zaman jahiliyah, zaman awak ini itu masih ada pengaruh itu. Kalau syirik-syirik. Nah ini alhamdulillah lah nak dole karena lah bagus jual. Nah cuman yang kedua jago lah. Kalau hilang syirik jago tu tak dole darah-darah dan antara segala macam itu. Nah kemudian agar jual ni falyastajibuli wal yu'minu bi. Jadi Allah tu dah ke, tak perlu pakai perantaraan, enggak. Di mana? Di ayat surah Al-Baqarah. Tapi ada syarat dia, Pak. Falyastajibuli wal yu'minu. Jadi yakinlah ya Allah. Kemudian sudah yakin mengalir, perkenankan dan diminta oleh Allah. Awak ini kalau yakin enggak? Yakin kau lah awak saksikan. Saksikan itu artinya awak akui tidak sekedar percaya tetapi awak awak rasulkan ini kan awak saksikan nama awak baca asyhadu an la ilaha illallah sebab terasul awak memang Allah nama kuasa Allah nama menentukan kau segalanya. Jadi kalau lah bersyahadat itu sebenarnya itu percaya dan lah diyakini betul. Tidak sekedar percaya tetapi lah dirasulkan percaya itu yo. Ini kan ada dua, ada percaya, ada disaksikan syahadat namanya. Jadi orang yang mengucapkan syahadat kok harus percaya dulu. Percaya itu Islam kok benar do yo baru asyhadu alla. Itu baru kalimat tersebut. Kalau percaya saya belum bisa dirasakan itu tidak kuat ya. Maka di Islam orang masuk Islam itu harus pakai syahadat dulu. Jadi mudahnya kok percaya kok susu kok pasti lama. Susu lama. Tapi itu masih percaya.
istilah masalah namanya believer, masih pilih, masih percaya. Tapi ketika kalau diminum, wah, ya lama. Jadi ketika orang membuat itu tuh, kok pasti lama, susu kok lama, pasti lama. Saya bicara susu dah lama, satu orang bicara susu lama. Tapi akan lebih yakin nanti ketika itu memang diminum. Nah, tuh syahadat itu disaksikan, disaksikan itu juga dirasakan. Ya. Kalau saksi itu kan itu istilah. Kalau saksi pengadilan dua nih, yang dilihat, yang dirasakan, yang dialami, nah, kan itu. Kalau saksi di pengadilan itu apa yang dilihat, dirasakan dan dialami. Jadi kalau syahadat kan saksi, syahid. Jadi ketika kaji iman kan dari syahadat itu, jadi ketika syahadat itu memang dicukup. Awak ini memang terasa, memang awak percaya bahwa Allah itu maha penguasa, maha menentukan, maha menyehatkan dan segala macam. Dan itulah awak yakini itu dengan kalimat syahadat. Akan murah awak nanti mengabulkan permintaan Allah. Falyastajibu. Sebab orang yakin, lah percaya, kemudian awak yakini lojo kesaksian awak ini. Syahadat itu tak sekedar dibaca asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa waktu salat kan tadinya baca itu. Makanya itu tertanam di hati awak ketika mau baca itu asyhadu alla ilaha. Saya betul-betul yakin dan terasa ya Allah, tak ada Tuhan dari selain Engkau ya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya juga akan merasakan dan yakin sekali saya dan terasa oleh saya bahwa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Dari pengalaman, dari pelajaran, dari sejarah yang dibaca, memang inilah Rasul ini. Nah, yakin awak aja awak patuhi perintah keduanya Allah dan Rasul. Jadi tahu-tahu awak ulang tiap salat itu kalimat-kalimat itu syahadat itu itulah memperkuat. Di ibarat memutabanang itu makin diputar itu makin kuat sepul makin kuat, makin arif. Dia makin lama, makin banyak ibadah awak itu makin kuat pertahanan awak. InsyaAllah makin dekat dengan Allah. Kemudian doa-doa dan permintaan awak tentu akan dijabahi oleh Allah. Itu ketaatan kita. Tidak seperti sering kita sampaikan, ada orang hanya mengandalkan doa saja, itu kan salah. Awak gelisah sih gini, rumah tangga aman sih gini, Ustaz, doa aja tuh. Nah, kalau ditanya Pak, ibu kan dari salat, dia tak salat tuh lah, dapat doa aja sih. Itu tidak bisa nih, doa sih bagus. Doa sih keinginan awak sih, udah keinginan Allah tak kita perkenankan, tak itu tak. Tapi salah dulu, perbaikanlah wudhu dulu, ya wudhu, salah, coba. Habis kau tak baca doanya, insyaallah tak laman bro. Nah, boleh tambah doa itu ibadah aja lah Pak. Baca doa ibadah aku dikabulkan, lalu permintaan awak akan lancar. Jadi kadang ada orang keliru doa sih dan pada lu. Doa sih. Sementara falyastajibuli wal yu'minu bi, keyakinan kepada saya dan memperkenankan perintah saya tak kamu lakukan, kata Allah. Nah, tentu tak jadi uji budak watan dahi ila ta'antan. Nah, itulah dulu dasar awak ini untuk mendasar-dasari kajian awak di bulan Zulhijjah. Nanti bulan Muharram itu kita akan teruskan mungkin juga dengan guru-guru lain. Itu akan memperkuat keyakinan awak ke Allah dan makin mempalama ibadah dan ketaatan awak. Nah, itu sih gambaran awak dalam kajian-kajian kamu. Jadi kalau ya permata sampai walaupun tidak pernah judul-judul nanti, tapi secara umum gambaran awak di kajian-kajian awak musalawat adalah rancang kok. Intinya itu ke depan. Dan ada di orang mana tibojo, taruh, mana tibo. Yang penting kita istilah auto trip di bokak ya permata. Bokak trip. Mana naik di jalan juga naik di jalan. Ya, yang ada itulah awak di dalam kegiatan. Tapi nanti awak tujuannya itulah. Mudah-mudahan niat tujuan kau bisa kita terima sama-sama kita sampaikan di rumah nanti. Sehingga musalawat adalah rancangan yang seimbang. Dia dan kita perancang masalah kau dan jadi pada bagi beliau sahaja dia kita tu. Nanti awak tinggal di sana lo nanti.
Ya, dia aman wak salah lancar kegiatan olahraga, pembinaan ibadah dan tauhid awak kepada Allah makin kuat. Kemudian itulah keberkahan Allah akan datang ke awak, terutama ke jamaah awak, ke jorong awak, ke kampung awak ini proses harapan makin. Mungkin orang lain banyak diuji segala macam, ikut payah ini segala macam kan. Kemudian awak kalau kan dia berkah dari Allah, jemput awak mudah-mudahan indah itu. Aju awak jemput itu ya jualan. Wah isi musalawah, wah hidupkan kegiatan-kegiatan yang baik kok. Mudah-mudahan. Oh ini payah gini gitu orang. Oh sawali ini payah gitu. Dan awak nak seketik kok. Awak sekampung sejorong kok jamaah awak aman insyaallah. Semua orang-orang masuk kerajo tu. Dia sari, dia pelamar banyak-banyak. Angkat terima 5 ya. Biarlah 5 nak terima pindah 5 tu. Masuk wajib. Kebantu itu saya kehidupan kau gini ya. Kau gini kau tak mungkin do keterang awak akan datang di kau lawan tu ikut nak maksiat akan datang di kau sana. Mungkin secara umum kau ingat. Tapi secara pribadi ikut nak kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa orang banyak maksiat segala macam. Tak keberkah, kok azab akan datang semacam juga awak minta juga Allah. Minimal kami di kampung kau ya Allah selamatkan. Kami adalah usaha juga salah untuk meningkatkan keimanan keyakinan kau, selamatkan keluarga kami, selamatkan dunia akhirat kami ya Allah. Walaupun orang lain sebalik payah semacam yang kami selamatkan ya Allah. Itu niat doa awak ya. Itulah doa paling kurang tu. Ini ada orang adalah lapas rasa tidak kamu mungkin ya kau lah payah memperbaiki keadaan kau lah susah saja. Tapi awak tak boleh putus asa. Kepada individu-individu dari Allah. Karena itu janji Allah pada individu, pada keluarga, kepada minimal awak dan masyarakat jorong awak perlu bangga saja. Selamat awak. Baik yang di lubang maupun yang di rantau dimudah-mudahkan Allah. Walaupun orang sebalik ijen payah segala macam, mudah-mudahan awak selalu keberkahan Allah itu datang. Aku orang tu lagi musalamah, orang tu lagi peduli musalamah, lagi beribadah. Alhamdulillah dimudah-mudahkan Allah dulu. Ikulah harapan awak, doa awak. Jadi dengan kajian-kajian kau berikutnya, siapapun nanti ustaz-ustaz awak, tujuannya jelas untuk itu bahwa memperkokoh awak ke Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian meningkatkan ibadah dan ketaatan awak sehingga doa-doa dan permohonan awak dikabulkan oleh Allah. Yang paling penting doa yang umum itu kehidupan awak satunya di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan itu awak cari itu. Dulu senyalah dulu itu selamat lah. Di dunia awak baik karena kau sarana awak tu akhirat. Ada akhirat juga ada awak isi di dunia tu awak baik itu. Karena yang sering kita sampaikan dan kampung awak sebenarnya itu di akhirat. Nah rumah awak sebenarnya di akhirat. Si kuat kampung menumpang, rumah menumpang. Itu mengisi memenuhi bekal-bekal awak nanti untuk pulang ke kampung sebenarnya dan untuk menempati rumah awak dan sebenarnya dan salamualaikum. Mudah-mudahan itulah harapan awak di Musalako. Kita mulai kegiatannya. Semoga nanti kita bersama-sama di musala, bersama-sama nanti di surga Allah Jannatul Na'im. Amin. Ya Rabbal. Kalau bayi mungkin dulu kemudian mungkin ada samo, jadi mungkin adalah dulu jo dari jamaah dari dulu dan dulu lama nanti lo di sini. Awak kok di loro kapai, kemudian kalau kumpul lo di situ nanti di tampaknya samo. Karena itu satu musala dulu gua, satu jorong lo dan di satu kalau yang Allah di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah dulu Pak Ibu membuka kajian kita di Zulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kebaikan kawan bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.